Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang kesehatan sistem pernapasan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pernapasan pada manusia dapat pula mengalami gangguan. Penyebab gangguan itu juga bermacam-macam, antara lain polusi udara, asap rokok, kelainan saluran pernapasan, dan infeksi kuman. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah sinusitis. Sinusitis adalah peradangan yang terjadi pada bagian rongga sinus yang pada akhirnya bermuara di lubang hidung. Yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit akibat peradangan pada selaput lendir saluran bronkia. Bronkitis dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejalanya antara lain batuk berdahak, flu, sakit kepala, dan sesak napas. Penyakit yang ketiga adalah asma. Asma adalah penyempitan saluran pernapasan yang terjadi karena otot polos penyusun dinding saluran berkontraksi terus-menerus. Selain itu, saluran pernapasan juga meradang dan dipenuhi lendir. Akibatnya, pelebaran saluran pernapasan terganggu. Asma antara lain disebabkan oleh alergi. Gejala dari penyakit asma antara lain batuk, napas sesak dengan bunyi mengi, gitu ya, sukar bernapas dan rasa berat di dada, serta lendir atau dahak yang berlebih dan sukar keluar. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau keduanya sekaligus. Mikroba tersebut menyerang alveoli dan berkembang biak di sana, sehingga menyebabkan paru-paru bernanah dan berlendir. Hal ini dapat mengganggu pengangkutan oksigen ke dalam darah. Karena disebabkan oleh bakteri dan virus, maka penyakit ini dapat menular kepada orang lain. Gejala yang berhubungan dengan pneumonia adalah batuk, sakit dada, demam, dan kesulitan bernapas. Penyakit yang selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah penyempitan saluran napas karena kantong udara atau alveoli di paru-paru menggelembung secara berlebihan atau tidak elastis dan mengalami kerusakan yang luas. Beberapa gejalanya adalah napas terengah-engah disertai suara seperti fluid, bibir tampak kebiruan, berat badan menurun, dan batuk menahun. Seseorang yang terserang penyakit ini biasanya dapat mengalami gagal napas karena jumlah oksigen dalam alveoli tidak mencukupi untuk darah. Ingat, sistem pernapasan harus memiliki tempat yang cukup untuk pertukaran gas. Penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat meningkatkan peluang terserang penyakit emfisema. Penyakit yang terakhir adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sering menyerang paru-paru dan merupakan penyakit menular. Gejala utama penyakit ini berupa batuk berdahak yang berlangsung selama lebih dari 21 hari, bahkan terkadang dapat mengeluarkan darah. Selain batuk, penderita TB biasanya kehilangan nafsu makan yang disertai demam dan kelelahan. Penyakit yang selanjutnya adalah asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Asfiksi dapat terjadi karena bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan alveolus terisi oleh cairan limfe. Penyakit ini juga disebabkan oleh adanya gas racun karbon monoksida atau CO yang memiliki daya ikat terhadap hemoglobin jauh lebih besar daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen yang diperlukan oleh proses oksidasi zat makanan.
Yang selanjutnya adalah pengaruh rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan. Nah, tahukah kamu pengaruh rokok bagi kesehatan? Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rokok terkandung lebih kurang 4.000 zat kimia. Setidaknya 200 zat diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kamu masih ingin merokok? Tentu tidak ya. Racun pada rokok membuat penghisap asap rokok mengalami resiko 12 kali menderita kanker paru-paru, mulut dan tenggorok, 4 kali beresiko menderita kanker kerongkongan, 2 kali beresiko menderita kanker kandung kemih, dan 2 kali berisiko serangan jantung dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Rokok juga meningkatkan resiko bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu karena untuk mengikuti kebutuhan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras dan lebih dalam dan lebih lama. Bahaya rokok tidak hanya menyerang perokok itu sendiri, melainkan juga bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah orang-orang di sekitar perokok yang tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokok. Info sains, kanker paru-paru. Merokok merupakan penyebab utama dari sekitar 90% kasus kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% pada wanita. Semakin banyak rokok diisap, semakin besar risiko untuk menderita kanker paru-paru. Hanya sebagian kecil kanker paru-paru yang disebabkan oleh zat yang ditemui atau terhirup di tempat bekerja dengan asbes, radiasi, arsen, kromat, nikel, dan pancaran oven arang bisa menyebabkan kanker paru-paru, meskipun biasanya hanya terjadi pada pekerja yang juga merokok. Upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih, misalnya dengan melakukan penghijauan atau penanaman tanaman di sekitar lingkungan tempat tinggal agar udara sekitar tetap bersih dan segar. Yang kedua, memperbaiki sirkulasi udara di rumah, misalnya dengan memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, berolahraga dengan teratur, yaitu dapat melancarkan aliran darah, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan melatih alat-alat pernapasan agar dapat bekerja dengan baik. Istirahat yang cukup sangat penting agar sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik. Menghindari rokok, minuman beralkohol, dan narkoba. Rokok merupakan salah satu pemicu utama timbulnya berbagai macam penyakit pada paru-paru. Sedangkan mengonsumsi alkohol dan narkoba dapat menyebabkan sesak napas, mabuk, bahkan kehilangan kesadaran. Yang keenam, selalu menggunakan masker ketika bepergian adalah sebagai salah satu cara mencegah agar udara kotor tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan selanjutnya, memeriksa diri ke dokter jika merasakan atau mengalami masalah pernapasan. Nah, kerjakan tugas halaman 220 nomor 1 sampai 5. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.